Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Saya Muhammad Fakri Sirajuddin dari kelas 1B Manajemen Dakwah akan sedikit mempresentasikan dinasti Turki Utsmani dengan dosen pengampu Bapak Herman Esos MPD. Langsung ke pembahasan materi. Yang pertama ada perkembangan dinasti Turki Utsmani. Yang kedua, kemajuan Turki Utsmani. Dan yang ketiga, Turki pasca Sulaiman Al-Qanuni. Oke, lanjut. Kurang afdol apabila kita menerangkan dinasti Utsmani tidak dengan asal-usulnya kan. Jadi saya sedikit menjelaskan asal-usul dari dinasti Utsmani. Dinasti ini berasal dari nama nenek moyang mereka yang pertama, yaitu Sultan Utsmani Ibnu Sauji Ibnu Artgal Ibnu Sulaiman Shah Ibnu Kia'al, kepala kabilah Kalb di Asia Tengah. Lalu setelah Ertugrul meninggal, kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya Utsman, makanya dinasti ini disebut dinasti Utsmani. Oke, selanjutnya perkembangan dinasti Utsmani. Setelah Utsman mengumumkan diri sebagai Fadisiyah Al-Utsman atau Raja Utsman, lalu wilayah kerajaan Utsman itu diperluas dan menaklukkan kota Bursa dan kota-kota lainnya. Oke, next. Kemajuan Turki Utsmani. Yang pertama ada bidang militer dan pemerintahan. Yang kedua ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan yang ketiga bidang keagamaan. Oke, langsung ke bidang militer dan pemerintahan. Untuk pertama kalinya, kerajaan Utsmani mengorganisasi taktik strategi tempur dan kekuatan militer dengan baik dan teratur sejak kepemimpinan Ertugrul sampai Orkan. Dalam masa pembentukan kekuatan militer, perang dengan Bizantium merupakan awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer, sehingga terbentuklah kesatuan militer yang disebut dengan Janissary atau Inki Syariah. Jadi pertama kali kerajaan Utsmani itu untuk mengembangkan dinastinya, yaitu membuat suatu bidang militer dan pemerintahan agar dinasti ini kuat. Ya, gitu. Oke, selanjutnya ada bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Untuk ilmu pengetahuan dan budaya, dinasti Utsmani mengambil dari 3 bangsa, yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Untuk dari Persia, dinasti Utsmani mengambil etika dan tata krama istana. Dan yang kedua, Bizantium itu mengambil atau mengikuti Bizantium itu dari segi ekonomi, karena dari segi ekonomi Bizantium itu adalah salah satu ekonomi paling terkuat selama berabad-abad, dan Konstantinopel juga pusat utama dalam jaringan perdagangan dari Bizantium. Dan yang ketiga, Arab. Jadi dinasti Utsmani mengambil keilmuan, karena dari dulu bangsa Arab itu sudah terkenal dan memegang peradaban dunia. Semangat literasi yang disemaikan oleh Rasulullah SAW itu menunjukkan perkembangan yang luar biasa pada keilmuan di Arab. Oke, selanjutnya yang ketiga di bidang keagamaan.
Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peran besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan tersendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran-ajaran thariqat berkembang dan juga mengalami kemajuan di Turki Utsmani. Para mufti menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama, dan beliau mempunyai wewenang dalam memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi masyarakat Turki itu dan agama dalam masyarakat Turki itu mempunyai peran besar dalam sosial dan politiknya. Karena kalau masyarakat Turki itu kalau akan melakukan sesuatu harus apa sih? Mengikuti fatwa-fatwa ulama. Ya gitu. Oke, yang terakhir, Turki pasca Sulaiman Al-Qanuni. Nah, ini. Masa pemerintahan Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi merupakan puncak kejayaan daripada kerajaan Turki Utsmani. Beliau terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung atau Sulaiman Al-Qanuni. Akan tetapi setelah beliau wafat, sedikit demi sedikit Turki Utsmani mengalami kemunduran dan terjadilah perebutan kekuasaan antara putra-putranya yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mundur. Akan tetapi, meskipun terus mengalami kemunduran, kerajaan ini untuk masa berapa abad masih dipandang sebagai militer yang tangguh. Kerajaan ini memang masih bertahan 5 abad lagi setelah Sulaiman Al-Qanuni wafat. Setelah peninggalan Sultan Sulaiman, pemerintahan Turki pasca Sulaiman banyak terjadi kekacauan yang menyebabkan kemunduran dalam mempertahankan Turki Utsmani. Hal ini dikarenakan banyaknya berganti pemimpin atau penguasa yang hanya memperebutkan jabatan tanpa memikirkan langkah-langkah selanjutnya yang lebih terarah pada tegaknya kerajaan Utsmani. Jadi puncak kejayaan pada masa dinasti Utsmani itu ada pada masa Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni. Tapi setelah beliau wafat, Turki Utsmani sedikit-sedikit menjadi mundur. Karena terjadi perebutan kekuasaan antara putra-putranya dan pemimpin yang memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan langkah untuk mendirikan kerajaan Utsmani tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.